Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang mahasiswa. Nama saya Hilmi Nurpaijan dari STKIP Garut, dari jurusan PPKN. Menarik sekali pembahasan yang tema ini, tapi saya sudah mempelajari gitu ya, selama kuliah ada teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang mungkin sudah saatnya aparat penegak hukum harus sinergi untuk menyelesaikan polemik permasalahan ini dengan secara esensi gitu, dan segera diakhiri permasalahan ini seperti itu. Terima kasih. Baik. Silakan Kuning. Nama saya Fatia Asti. Saya mewakili Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami akan memberikan pendapat mengenai diskusi malam ini. Kami sangat mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini dalam beberapa waktu terakhir. Kriminalitas dalam ruang lingkup pelaksanaan hukum semakin tinggi. Hak-hak orang yang sedang melaksanakan proses hukum dirampas. Bukan saja mengenai hak untuk hidup, bahkan untuk hidup pun terancam. Untuk sangat lucu bahwa ada orang yang haknya dilanggar bahkan saat sedang menunggu proses hukum. Kami malu melihat fenomena yang terjadi di negeri ini. Karena di sini tercerminkan bahwa ada orang yang merasa tidak puas dengan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga menegakkan hukumnya sendiri. Indonesia adalah negara hukum, memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan sejak tahun 1945. Semestinya tidak ada hukum rimba yang ada di Indonesia. Semestinya tidak ada kesewenang-sewenang hukum di Indonesia. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi karena ketidaktegasan dalam penerapan hukum. Kami sebagai mahasiswa dengan ini meminta kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dan memperbaiki pelaksanaannya sehingga tidak meresahkan kami sebagai masyarakat dan membuat kami percaya terhadap hukum Indonesia. Sekian pendapat dari kami. Terima kasih. Baik, ada request dari Sujiwo Tejo yang duduk di tengah supaya bicara juga. Mau diladenin atau enggak? Enggak, Sujiwo ini yang di request sama dia yang pendiam. Sekarang Pak Benjamin Magkudilaga. Pak Kari, saya hanya akan menyoroti soal Cebogan ya. Di media hari ini ada ucapan dari Pak Hasim Jalal ya, bahwasanya tidak mungkin seorang peristiwa itu tidak mungkin melibatkan Kopassus dan sebagainya karena untuk bagi seorang Kopassus dalam persoalan ini, dalam peristiwa semacam ini tidak mungkin terlalu banyak peluru yang dihamburkan. Bagi mereka satu peluru cukup untuk Memang saya katakan Kopassus ini merupakan suatu kesatuan yang merupakan kebanggaan saya. Jadi mereka nanti tanggal 16 April akan berulang tahun dan saya sering sekali hadir dalam hal ini. Walaupun kesatuan ini merupakan suatu kebanggaan saya, itu memang saya mencatat bahwasanya walaupun qualified dan sebagainya merupakan kesatuan kebanggaan, kadang-kadang mereka itu juga melaksanakan suatu gerakan-gerakan yang agak menyimpang. Awal tahun 50-an misalnya, satu resimen para komando di bawah pimpinan Mayor Jala ini bergerak dari Batu Jajar ke Jakarta untuk mendukung suatu gerakan di Jakarta yang ternyata di daerah Klender mereka di stop oleh Komandan KMKDR Jakarta Mayor Jukro waktu itu, kemudian juga melibatkan seorang perwira muda Kopassus LPKD waktu itu Letnan Beni Burtani, yang mengakibatkan semua anggota resimen itu balik kanan ke Bandung kembali, ke Batu Jajar kembali, dan kemudian yang mengakibatkan juga Mayor Jailani itu ditahan.
Kemudian sekitar tahun 60-an kita sering mendengar dan sering menyaksikan gesekan-gesekan yang begitu hebat antara RPKD Kopassus dengan Marinir, misalnya yang terjadi di Lakapakan Banteng yang merupakan gedung Hotel Buru-Buru sekarang. Kemudian juga pada saat saya bertugas di Timur Timur, dan Mbak Kiki juga sering sekali mengetahui, kami sering sekali mendapatkan informasi dan sebagainya, adanya suatu penyimpangan daripada gerakan operasional dari mereka yang penguasa setempat sendiri, komandan setempat sendiri tidak mengetahui. Dan dalam bukunya Pak Kiki Sanakri itu halaman 195 itu diuraikan betapa hebatnya debat antara Pak Kiki dengan Prabowo mengenai suatu operasional di mana Pak Kiki sebagai Dandim tidak mengetahui, tidak dilapori dan sebagainya. Yang kemudian bahwasanya perdebatan yang sangat tajam dan hangat ini dilarai oleh Pangdam Pak Adang Suyatna, itu saja. Kemudian juga pada awal reformasi kita mengetahui bahwasanya banyak anggota saya tidak tahu apakah kualifikasinya melanggar berbahaya bagi negara, banyak yang hilang. Yang kebetulan ya di antara yang ada di mana orang yang hilang itu sampai sekarang banyak yang tidak diketahui hukum rimbanya. Namun di antara orang-orang yang hilang itu ada yang kebetulan bisa ditemukan dan kebetulan bisa memberikan informasi di mana mereka disekap dan sebagainya, sehingga keberadaan mereka itu diketahui yang mengakibatkan seorang letnan kolonel kemudian perwira muda yang baik-baik, yang terbaik itu diajukan ke mahkamah dan mereka dipecat dan sebagainya. Dan peristiwa ini juga mengakibatkan Danjen Kopassus diajukan ke Dewan Militer kalau tidak lihat Pak ya tuh ya, kemudian dipecat dan sebagainya. Jadi dalam hari ini bagaimanapun juga suatu bagi saya merupakan kita harus mempertahankan bagaimanapun juga kesatuan yang kita banggakan ini tetap eksis, tetap kita banggakan dan kita membantu bagaimana ininya. Kemudian yang paling saya lupa tadi bahwasanya di samping apa yang dikatakan oleh Pak Samsu Jalal hari ini bahwasanya tidak mungkin orang Kopassus itu terlibat. Dalam harian Tempo kemarin, dalam covernya itu ada dengan cover Pekik Komando di Cebongan. Saya kira Pak TB Hasanuddin dan Pak Kiki mengetahui bahwasanya Pekik Komando itu merupakan suatu pekik semangat bagi seorang prajurit Kopassus dalam melaksanakan tugas. Saya tidak tahu apakah Pekik Komando itu merupakan suatu pekik untuk mendiskreditkan kesatuan yang kita banggakan, atau saya cenderung untuk apa yang didengar itu, apa yang dikomandokan itu tentunya ditelusuri dan didengar oleh para tahanan yang lain. Sehingga demikian apakah betul kesatuan yang kita cintai itu terlibat atau tidaknya. Memang menarik apa yang dikatakan Pak Wiranto kemarin, bahwasanya soal Cebongan itu bisa diselesaikan 1 hari kalau diserahkan kepada Pak Wiranto. Dan apa dikatakan Pak Wiranto itu mendapatkan tanggapan daripada Pak Samsu Jalal tadi yang terserah apakah ini akan diulangi atau tidaknya. Sehingga demikian kalau saya berpendapat bahwasanya apapun juga yang terjadi, apapun juga yang melibatkan, kita tetap harus konsekuen, harus punya komitmen bahwasanya Kopassus itu tetap merupakan suatu kebanggaan yang dicintai dan dikagumi oleh kita. Terima kasih. Bang Karni. Baik, Izin Bang Karni. Bang Karni, ada beberapa catatan saya kira yang perlu saya sampaikan. Pertama bahwa
penyerangan lapas kelas 2B Sleman, Kecamatan Sebongan, itu jelas sekali merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Karena itu saya kira itu domainnya juga Komnas HAM menaruh perhatian terhadap masalah itu. Yang kedua, bahwa penyerangan lapas tersebut merupakan penyerangan terhadap elemen struktur dari criminal justice system. Jadi elemen struktur dari sistem peradilan pidana Indonesia. Karena itu juga merupakan penyerangan terhadap simbol kedaulatan hukum negara. Karena ini merupakan penyerangan terhadap simbol kedaulatan hukum negara yang berarti juga simbol kedaulatan negara, maka yang paling bertanggung jawab dan mestinya paling marah adalah bukan hanya kepolisian tapi juga TNI. Yang berikutnya, catatan berikut yang perlu kami sampaikan adalah kita tentu mendengar istilah atau frasa salus populi supreme lex. Keselamatan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi. Di Indonesia kira-kira ini bisa dilihat dalam dua hal. Pertama, dalam tujuan kita bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh pada Indonesia. Dan yang kedua, makna kedua pada memajukan kesejahteraan umum. Seluruh hukum di Indonesia, saya kira tujuannya untuk mewujudkan salus populi suprema lex ini. Saya kira cukup. Saya kira itu. Bang, saya mewakili teman-teman. Saya tidak kasih kesempatan. Saya udah jam 11. Saya minta Anda tidak melanjutkan. Oke, baik. Tahun ke-52 sebelum Masehi, Marcus Cicero yang dikutip oleh Gabriel barusan masih seorang lawyer muda. Dia membela seorang senator atau seorang politikus namanya Annius Milo. Annius dituduh membunuh seorang lawan politiknya namanya Claudius. Dalam pembelaannya yang terkenal dalam pidatonya, dia mengatakan silent enim leges inter arma. Ketika perang, hukum itu tidur. Ketika itu Roma dikuasai gerombolan-gerombolan bersenjata. Hukum yang berlaku adalah hukum riba. Tapi itu 52 tahun sebelum Masehi. Di zaman modern ini, alangkah menyedihkan kalau negeri kita mengalami hal yang dialami Roma 52 before Christ. Hukum tidak hanya diam, tapi tidur. Padahal zaman modern, dalam perang pun hukum itu ada. Kita semua harus bertanggung jawab. Kita ketemu ALC yang akan datang.